Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi sumber pendapatan daerah. Materi sumber pendapatan daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapat daerah dengan cara memungutnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis PAD menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang pertama, ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kontribusi wajib kepada daerah yang terutang, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua, ada retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah lain-lain PAD yang sah. Pengaruh pendapatan asli daerah. Untuk pengaruh pendapatan asli daerah terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran pemerintah, dan yang kedua, jumlah penduduk. Untuk pengeluaran pemerintah, di sini termasuk dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti membeli barang dan jasa, serta kebijakan lainnya yang menyangkut kepentingan umum. Untuk jumlah penduduk, dalam hal ini semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar juga produksi nasional. Namun dengan catatan harus berkualitas, memiliki keahlian dan keterampilan yang baik. Materi selanjutnya adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ini sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau otonom sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dikeluarkannya dana perimbangan yaitu yang pertama, membantu pemerintahan daerah dalam mendanai kewenangannya. Yang kedua, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antar pusat dan daerah. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Dana perimbangan ini sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada dana bagi hasil atau DBH. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU. Yang ketiga ada dana alokasi khusus atau DAK. Dan yang terakhir ada transfer lainnya atau dana perimbangan dari provinsi yang terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Baiklah, yang pertama ada dana bagi hasil atau DBH. Dana bagi hasil atau DBH ini dibagi menjadi 2. Yang pertama bersumber dari pajak dan non-pajak. Yang bersumber dari pajak antara lain pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua BPHTB. Dan yang ketiga ada PPh pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. DBH non-pajak atau bersumber dari bukan pajak antara lain yang pertama kehutanan, kedua pertambangan umum, ketiga perikanan, keempat pertambangan minyak bumi, kelima pertambangan gas bumi, dan yang terakhir pertambangan panas bumi. Selanjutnya dana alokasi umum DAU atau disebut juga dengan General Allocation Grant adalah dana perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 29 proporsi DAU antar daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini tentunya untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Dana alokasi umum ini biasanya digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan atau kesenjangan fiskal keuangan vertikal pusat daerah dan ketimpangan atau kesenjangan horizontal antar daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah, sehingga tercipta stabilitas aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Selanjutnya ada dana alokasi khusus atau DAK. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, Pasal 39 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Kewenangan DAK ini tidak diserahkan kepada daerah, tetapi berada di tangan pemerintahan pusat. Implikasi DAK lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang terakhir ada transfer lainnya atau dana perimbangan dari provinsi yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, transfer lainnya atau dana perimbangan dari provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan dana perimbangan dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten atau kota. Hal yang mendasari hanyalah perda yang dibenarkan oleh undang-undang tersebut untuk mengatur adanya dana perimbangan, hibah, dana darurat bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana ini secara khusus untuk tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, dana penyesuaian ditunjukkan untuk tujuan pendidikan, infrastruktur, sarana, dan cukai. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah yang dimaksud merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan dana darurat dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.